Selamat datang di Podmed. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat datang di Podmat Podcast. Film bukan hanya tontonan tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Gitu. Welcome back guys ya di Podmat, dimana kalian-kalian yang suka nih nonton film, ngobrolin film, ngulik tentang film, bahkan ya gosipin film, consider banget nih guys buat subscribe channel ini. Gitu. Nah terus kita mau bahas film apa hari ini gitu ya. Nah sebetulnya kalian juga udah tahu sih karena udah ngeliat thumbnail saya juga ya. Tapi gue mau backstory dulu nih guys untuk film ini. Dimana film ini gue tuh baru banget tonton ya di minggu kemarin. Jadi masih fresh banget di otak gue ya. Nah ini film datang dari John Wick Universe gitu. Dan merupakan spin-off dari film John Wick yang plotnya terjadi ya di antara John Wick 3 dan juga John Wick 4. Karakter utamanya adalah cewek nih yang diperanin oleh Ana de Armas sebagai Eve Hi Macaro. Podmad, I'm gitu. Eve Macaro. Jadi tidak lain dan tidak bukan, filmnya berjudul Ballerina. Oke, boleh dong Jip diputar dikit lah ya trailernya. Thank you. Do you like to dance? I know a school where they teach dances. You will always be weaker, smaller. You want to win? Improvise, adapt, cheat. Nah, jadi itu ya guys, saya trailer dari Ballerina. Nah, gue cukup semangat juga sih ngebahas film ini karena gue cukup suka gitu ya dengan film ini ya. Dan film actionnya cukup menghibur banget dan entertaining banget gitu guys. Nah, terus gue juga pengen membahas soal no spoiler review. Jadi kalian yang belum nonton nih aman banget guys. Gue gak akan spoilerkan film ini ya. Tapi gue akan meng-highlight nih poin-poin penting yang perlu kalian notice gitu. Yang pertama gue pengen bahas soal karakter dan juga actingnya. Nah menurut gue ya Ana de Armas ini sebagai Eve ya di luar ekspektasi gue nih sebetulnya. Yang gue khawatirin ya awalnya dia ini bakal tampil kayak sok jagoan mungkin mendominasi banyak ngomong gitu ya. Karena gue ada beberapa karakter ya tokoh cewek di luar sana yang menurut gue aduh gimana ya gitu. Kayak misalnya contoh ya guys. Nah ini tapi balik lagi selera masing-masing ya. Nah ini kayak contoh ya ngomongin Gal Gadot deh di Fast Furious. Nah tiba-tiba dia jadi Wonder Woman. Karakter utama cewek yang super power lah gitu. Nah gue liatnya di situ ya gimana ya? Ya gitu sih guys gitu. Gue ngerasa ada sesuatu aja. Tapi balik lagi ini tergantung selera ya. Nah tapi Ana de Armas di sini menurut gue masuk banget nih meranin sebagai Eve. Dia ini kalem, ekspresinya pas, gesturnya natural dan gerakan fightnya ini totalitas menurut gue. Gitu dan dia berhasil bikin karakternya ini punya warnanya sendiri, bukan hanya sebagai John Wick yang versi cewek gitu ya kayak gitu. Dan itu ngomongin karakter dan juga actingnya. Nah kalau ngomongin alur ceritanya sendiri, nah ini ceritanya dimulai dengan Eve nih kabur bareng bapaknya pas dia lagi kecil ya, mungkin ya sekitar 5 tahun 4 tahun kayak gitu, gue lupa inget guys. Nah pada saat dia kabur sama bapaknya, ini bapaknya tewas terbunuh nih sama suatu cult ya, yang ternyata itu adalah keluarga besarnya dia sendiri dari si cewek ini atau dari si istrinya bapak ini lah gitu, jadi ibunya Eve ya. Nah kemudian Eve ini kan akhirnya ya istilahnya bapaknya meninggal, akhirnya dia dibawa nih ke keluarga bapaknya dan tergabung akhirnya long story short dengan organisasi kriminal Ruska Roma dengan identitasnya dia sebagai seorang balerina, padahal di belakangnya dia adalah pembunuh bayaran gitu ya guys. Nah setelah tumbuh dewasa Eve ya mungkin sekitar ya 10 tahun 11 tahun kemudian kalau tidak salah ya. Nah Eve ini jadi pembunuh bayaran yang sudah terlatih nih, dan akhirnya kembali untuk balas dendam kepada orang yang membunuh bapaknya. Jadi ini mirip-mirip kayak John Wick ya sebetulnya, tapi kalau John Wick bedanya anjingnya yang terbunuh. Nah kalau ini bapaknya ya lebih make sense lah ya. Nah terus vibe-nya ini guys ya, kalau kita ngomongin vibe-nya ini mirip John Wick, non-stop action gitu ya, tapi gue ngerasa tone film ini punya nih sentuhan khas Eve, lebih elegan tapi tetap brutal. Nah terus kalau kita ngomongin ini ya suatu scene yang dimana gue mengingat kejadian non stop action film ini itu pada momen ya guys ya, dimana di scene itu gue inget banget tuh si Eve ini lagi di bar gitu ya.
dia baru banget selesaiin ngeberesin lah targetnya dia. Nah pas dia pulang gitu ya, dia ngambil mobilnya dia berangkat, kameranya zoom out, akhirnya nyampe perempatan, tiba-tiba langsung banget ditabrak sama musuh lamanya yang ternyata cult dari masa lalunya gitu. Dan gue langsung gitu pas melihat kejadian ini, wah oke nih, di sini fix nih nonstop actionnya dimulai. Dan ini sebenarnya vibe yang gue cari ya guys ya, karena gue mengharapkan ya, karena ini spin offnya John Wick, gue mengharapkan actionnya dari John Wick juga sebetulnya gitu. Dan kalau kita ngomongin momen-momen yang ditunggu ya John Wick itu sendiri gitu ya guys ya, karena banyak nih orang di luar sana yang punya pendapat ya, kayak kalau di film Ballerina ini si John Wicknya bakal keluar lagi gak sih, si Keanu Reeves nih ada lagi gak sih gitu. Yang asli gua woi. Nah jadi guys di John Wick ini gitu ya, di Ballerina ini John Wicknya ada lagi. Tapi ini bukan spoiler banget ya guys ya, karena sebetulnya udah ada di trailernya. Jadi mereka film Ballerina ini memang menampilkan John Wick yang istilahnya memang ada nih si John Wick ini gitu. Tapi guys tenang aja, karena kalau kita ngomongin Ballerina ya, tetap nih porsinya dipegang banget sama si Eve, spotlightnya tetap di Eve gitu ya. Tapi si John Wicknya juga nggak sedikit actingnya, menurut gue pas aja gitu, karena fokusnya tetap ke si Eve ya gitu. Nah terus kalau ngomongin pendapat gue ya guys ya tentang film ini ya, gue cukup puas sih sama pace actionnya. Meski ada beberapa hal yang gue rasa nih bisa digali lagi lah lebih dalam soal backstory-nya, tapi secara keseluruhan gitu ya worth it banget untuk ditonton. Apalagi nih ya kalian yang fans beratnya John Wick Universe ya, boleh banget guys, ini gak bakal mengecewakan sih menurut gue. Nah jadi itu guys highlight dari film Ballerina yang perlu kalian notice sih, karena menurut gue itu hal yang unik ya dari si Ballerina ini. Nah terus gue juga pengen ngebahas soal fun fact-nya. Jadi nih guys, si Ana de Armas ini jalani pelatihan fisik selama 3 bulan, termasuk senjata api dan koreografi bertarungnya dia. Uniknya ya, dia tuh gak pakai stunt double untuk sebagian besar adegan aksinya, jadi langsung dia sendiri nih yang ngelakuin gitu. Nah ini gue cukup impress ya sama si Ana de Armas ini, karena kirain gue dia tuh apa ya, kayak toko yang ya udah kayak film yang ya princess segala macam, ternyata dia punya sisi ini juga nih gitu. Dia bahkan ya guys sempet cedera ringan nih di lokasi syuting, tapi dia tetap ngelanjutin si syutingnya itu ya. Dan lucunya ya waktu itu wartawan sempat bertanya ke dia gitu ya, dia nanya ini perbandingan film si Ballerina sama pas dia jadi James Bond girl ya di film No Time to Die gitu. Nah dia sempetnya nih dia bercanda ya waktu itu ya, gimana nih misalnya ditanya gitu, perbandingan film Bond girl di No Time to Die sama Ballerina gitu. Kalau di Bond sih cuma sedikit aja sih aksinya, tapi kalau di Ballerina remuk banget nih semua badan gue gitu. Dan gue cukup ini ya lucu juga sama balasan dia ini yang terlihat masih polos gitu, tapi dia sebenarnya punya sisi gitu. Nah itu jadi fun fact-nya guys ya. Nah terus gue pengen ngomongin rating filmnya nih. Gak kerasa ya udah di penghujung video ini. Nah jadi untuk Ballerina gue akan ngasih ratingnya itu adalah dengan B+. Meledak. Nah kenapa nih B+? Karena positifnya sendiri itu adalah menurut gue aksinya tuh keren banget, intens dan stand out lah buat si karakter Eve ini ya. Dan Ana de Armas nih berhasil bawa warna baru nih tanpa jadi kopiannya si John Wick gitu. Jadi dia punya ciri khasnya menurut gue ya, dia tuh calm, terus nyantai, terus dia tuh juga nggak yang kayak bernegosiasi secara kasar gitu ya, tapi dengan warnanya sendiri. Itu sih menurut gue highlight banget untuk si Ana de Armas ini atau karakternya Eve ya. Tapi ada satu hal yang menurut gue masih berasa kurang aja sih di gue. Sebenarnya ini minor tapi menurut gue bagus juga untuk ditambahin. Kayak misalnya contoh ya, kalau kita ngomongin historical konteksnya di film Ballerina ini, menurut gue harus lebih banyak dimasukin. Karena masih banyak istilah-istilah kayak Ruska Roma, Baba Yaga gitu ya. Nah ini tuh istilah-istilah di John Wick sebetulnya. Nah untuk penonton yang baru banget nonton ini gitu ya, nah menurut gue butuh sih dijelasin sedikit nih biar ngerti. Nah karena kalau kita ngomongin Ballerina sendiri ya, sebenarnya dia nih flashback juga pas di kejadian dia pas kecil gitu ya, sehingga ya menurut gue ya masuk-masuk aja kok kalau mau ngejelasin soal ya kelompok-kelompoknya itu gitu. Nah terus untuk sisanya sebetulnya menurut gue sendiri tuh no comment lah gue ya, udah oke lah menurut gue. Dan memang itu juga yang bisa dinilai juga ya dari si Ballerina ini.
Nah, menurut gue juga kalau Ballerina ini mau jadi film yang kualitasnya level atas ya, jadi whole new level lagi, menurut gue bisa nih dilakukan pendalaman lebih, bukan cuma sekedar film yang entertaining dan action aja gitu. Tapi kalau kalian yang cuma pengen nonton action gitu ya tanpa ribet mikir, nah ini menurut gue worth it banget nih untuk kalian tonton. Oke, nah udah gak berasa banget nih udah di penghujung video ini. Jadi kalian yang suka Ballerina, gue juga pengen menutup video ini ya guys ya, dengan mengasih beberapa rekomendasi film gitu yang seteman nih dengan Ballerina. Nah, film-film yang punya vibe yang aksinya intens, karakternya oke, dan tentu aja ya unsur balas dendam yang mematikan. Dan ini semua punya rating tinggi nih di IMDb ya guys ya, jadi aman banget buat ditonton. Yang pertama itu dengan Mad Max Fury Road di tahun 2015. Kalau lo suka aksi nonstop dan dunia yang kelam tapi penuh gaya, Mad Max Fury Road wajib banget ditonton. Disutradarai ya oleh George Miller, film ini ngikutin perjalanan Furiosa, karakter badass yang berani ngelawan tirani dan sistem kejam. Aksi di film ini yang literally ya gak berhenti, visualnya gila, koreografi di mobil dan ledakannya sinematik, plus karakter-karakter yang kuat nih secara fisik dan emosional. Meskipun gak ada balet kayak di Ballerina ya, semangat melawan sistem dan trauma masa lalu tetap berasa banget. Terus yang kedua itu dengan Sicario di tahun 2015 disutradarai oleh Denis Villeneuve. Nah, Sicario ini adalah thriller yang lebih gelap dan realistis. Ceritanya tentang agent FBI ya yang ditarik ke dalam dunia operasi rahasia di perbatasan Meksiko. Dan balas dendam ini jadi inti moral dari beberapa karakter di sini. Aksi di Sicario lebih tenang tapi sangat banget mencekam nih guys. Kalau lo suka ketegangan senyap kayak ala Ballerina ya, ditambah moral abu-abu dan dunia penuh kekerasan tersembunyi, film ini cocok banget gitu. Jadi cukup politik juga nih film ini ya. Bagus banget, jadi check out aja guys. Dan yang ketiga terakhir adalah dengan Crank ya di tahun 2006. Jason Statham dengan aksi gila nonstop. Kalau lo pengen adrenalin rush ya tanpa henti, Crank ini adalah pilihan yang pas banget nih guys. Jadi kalau jantung ini mulai melemah ya, harus terus dipompa nih biar jadi adrenalin junkie gitu. Nah itu ada 3 rekomendasi yang menurut gue oke banget guys. Oke, jadi itu ya guys pembahasan kita tentang rekomendasi dan juga tentang Ballerina itu sendiri. Sebuah film spin-off dari dunia John Wick yang tampil beda, lebih tenang, lebih emosional, tapi tetap penuh aksi bergaya. Nah menurut gue ya guys ya, film ini salah satu spin-off yang worth it banget buat ditonton. Apalagi nih buat fans John Wick Universe. Masih oke juga lah ya guys ya kalau misalnya kita lanjutin lagi nih John Wick Universe berikutnya. Nah tapi itu kalau kata gue sih. Nah kalau menurut kalian sendiri nih gimana nih yang udah nonton? Boleh dong drop pendapat kalian ya di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Podcast Ahmad. Film bukan hanya tontonan tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Kalau kalian suka konten ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Once again, thank you guys for watching and as always, I'll be back.